Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari baik di rumah maupun di luar rumah, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat mulai ini untuk melaksanakan solat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan solat tarawih berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini mendapatkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaatnya di yaumil uzma nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan, kita simak mauizah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Syafat Ali MPDI, yang akan membawakan dengan tema Ramadan Ramadan melatih untuk sabar. Kepada beliau kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama pertama-tama kita panjatkan puji rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat hidup, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah yang kita lakukan hari ini, dari puasanya, sholat isyanya, diterima dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa mari sama-sama kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita yang duduk bersimpuh malam hari ini tercatat dan diakui sebagai umat Nabi Muhammad yang berhak mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal. Insyaallah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dapat syafaat, karena yang ceramah saat syafaat. Alhamdulillah. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Murtadoh, guru kami, sahabat kami, orang tua kami, Bapak Ustadz Haji Zulkarnain, kemudian
para pengurus dan jajarannya, para imam, para bilal, para jamaah, bapak ibu semua. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan rahmat dan berkah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Hadis riwayat Imam Bukhari, yang artinya orang yang berpuasa itu memiliki dua kebahagiaan. Yang pertama, bahagia ketika berbuka. Yang kedua, bahagia ketika berjumpa dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hadis ini menjelaskan, hadis ini menerangkan ada dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka. Kenapa orang-orang berpuasa itu bahagia ketika berbuka? Ada yang tahu jawabannya? Jawabannya macam-macam. Ada yang jualannya laku, ada yang lontongnya laku, ada yang bakwannya laku, ada yang ngarepin nasi gratis, ada yang pengen minum es buah dicampur sirup marjan, diaduk, dicampur sama alpukat, adem rasanya. Betul Pak? Betul. Macam-macam dah orang bahagianya ketika berbuka. Jangankan minum es buahnya, dengar azannya aja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tenggorokan rasanya udah basah. Tapi yang dimaksud kebahagiaan orang berpuasa ketika berbuka, yang dimaksud adalah ketika hilangnya dahaga, ketika kerongkongannya basah, ketika capeknya, lelahnya, ngantuknya, apalagi tuh, lemesnya, apalagi tuh, puyengnya hilang karena sudah berbuka puasa. Alhamdulillah. Makanya Nabi ngajarin tuh doa berbuka puasa, zahabaz soma'u, telah hilang dahaga, waftalatil uruku, apa tuh, telah basah kerongkongan. Yang kedua, kenapa orang yang berpuasa itu berbahagia ketika berbuka? Karena mereka telah selesai menyempurnakan puasa satu hari. Apalagi bagi saudara-saudara kita yang memiliki pekerjaan keras, pekerjaan berat. Macam apa tuh pekerjaan berat itu? Kuli kali ya, kuli tuh. Jam 9 udah di atas genteng, jam 10 udah benerin asbes. Panasnya udah kayak apa itu? Kira-kira Ustadz jam 10 lagi ngapain itu ya? Lagi ngapain tuh Ustadz jam 10 tuh? Lagi tidur itu. Terbangun-bangun jam 11 ya, berangkat dah kultum juhur. Gua banget itu. Tapi bagi saudara-saudara kita yang memiliki pekerjaan yang berat, mereka harus melakukan dua kewajiban sekaligus: bekerja mencari nafkah buat keluarga dan juga harus berpuasa di bulan Ramadannya. Maka ketika sampai berbuka, mereka mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena telah mampu berpuasa. Artinya mendapat bantuan, bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala karena bisa berpuasa pada hari itu. Yang ketiga, kenapa orang yang berpuasa itu bahagia ketika berbuka? Karena orang yang berpuasa itu yakin kalau puasanya hari ini diterima oleh Allah dan diberikan pahala yang besar oleh Allah. Bahkan
di dalam hati kita. Insya Allah kalau kita matinya masuk sorga. Alhamdulillah. Maka doanya ada terusannya tuh, zahabaz zama'u wabstalatil ruku wasabatal ajru insya. Apa artinya tuh wasabatul ajru? Telah ditetapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita mau buka puasa begitu tuh doanya tuh. Ya, ini hadisnya Bukhari ini, sahih ini. Ya, zahabaz zama'u wabstalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Baru hadis yang selanjutnya dari Abu Dawud yang sanadnya dhaif tapi sering kita baca tuh, Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkita artaftu birahmatika ya arhamar rahimin. Baru dah tuh minum dah tuh es teh manisnya, baru dah minum es buahnya, baru dah minum kurmanya. Alhamdulillah. Jadi tidak selamanya ya yang mengandung fi'il madih itu telah ya. Jadi saran saya baca doa dulu ya, baru kita menyantap ya makanan yang sudah disajikan. Alhamdulillah. Yang kedua, kebahagiaan orang yang berpuasa adalah ketika berjumpa dengan Tuhannya. Kita ini hidup berada di 5 alam. Yang pertama di alam ruh. Tuh yang pertama di mana? Di alam ruh. Makanya saya sama Ustadz Humaidi ini kan baru kenal ini, tapi seakan-akan akrab, ngobrol, nyambung. Mungkin kita pernah ketemu di alam ruh. Yang kedua alam apa? Alam apa yang kedua? Alam rahim, alam kandungan. Berapa bulan kita di situ tuh? 9 bulan 9 hari. Ketika usia kandungan 4 bulan 16 minggu 120 hari, maka ditiupkan tuh ruh. Maka nanti kandungan usia 5 bulan apa yang terjadi? Gerak-gerak. Apalagi 7 bulan tuh bayi udah nendang-nendang. Kalau bayi udah nendang-nendang, tendang lagi. Kira-kira begitu. Tapi tendang aja jangan pakai kaki ya, pakai tangan. Artinya apa? Ada komunikasi antara orang tua dengan sang bayi di dalam perut. Yang ketiga alam apa? Alam dunia. Berapa tahun kita tinggal di alam dunia? Ada yang tahu? Kata Nabi, kita tinggal di alam dunia itu kira-kira antara sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Nabi meninggal usia 63 tahun. Itu udah standarisasi tuh. Jadi kalau hari ini ada yang usianya 62 tahun 11 bulan, sebulan lagi habis lebaran berarti. Lah benar-benar ini. Yang keempat, alam apa yang keempat? Yang keempat alam barzah. Ketika manusia sakaratul maut, maka turunlah malaikat maut berserta jajarannya. Ada malaikat rahmat, ada malaikat azab, dan ada malaikat yang membawa kain kafan. Maka dicabut tuh roh kita tuh. Dari ujung jempol ya, sampai betis, sampai dengkul, sampai paha, sampai perut, sampai dada, sampai tenggorokan. Ketika di tenggorokan, karena ruh tadi masuknya ditiup, maka ruh keluarnya juga apa? Ditiup. Ketika ruh itu keluar, maka dibungkuslah kain kafan yang dibawa oleh malaikat. Maka dibawalah ke langit pertama. Di langit pertama ramai ini malaikat. Ini roh siapa ini? Ini roh siapa? Kata malaikat ada yang jawab, itu roh yang setiap malam Jumat sering tahlilan. Itu roh yang setiap tahun sering nisfu Sya'ban. Karena kata Nabi, amalan kita dilaporkan itu ada yang tahunan, ada yang harian. Hari apa? Hari Senin sama hari Kamis malam Jumat. Kalau kita sering melaporkan diri kita ke langit, maka nanti para malaikat kenal sama kita. Dibawa lagi ke langit kedua, ke langit ketiga, ke langit keempat, ke langit kelima, langit keenam, langit ketujuh, sampai nanti aros sidratul muntaha. Apa kata Allah? Dia diciptakan dari tanah, maka dikembalikan ke dalam tanah, maka turunnya itu ruh. Ketika ruh itu turun, ketemunya di mana? Ruh turun dari langit, maka ketemunya adalah di kuburan. Maka kata Nabi, ya, kata Ibnu Qayyim Az-Zauziyah dalam kitab Roh,
ruh ketika meninggal, ya, nanti ruh yang baik berada di iliyin tapi tidak terkoneksi dengan akhirat, ya, dengan surga neraka belum terkoneksi, ya. Nanti ahlul maksiat nanti namanya sijin, dan juga terkoneksi dengan kuburan, ya. Kemudian kata Nabi, berziarahlah kita setiap hari Jumat. Kenapa? Karena setiap hari Jumat arwah-arwah itu kembali kepada kuburannya. Boleh nggak kita ziarah hari Senin? Boleh. Boleh nggak kita ziarah hari Selasa? Boleh. Tapi afdolnya hari apa? Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena arwah itu ada di dalam kuburnya. Yang keempat, alam apa yang keempat? Alam akhirat. Di sini nanti terbagi, ya, menjadi surga dan menjadi neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun." Jadi orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, bagi mereka apa? Surga. Kita orang beriman nggak? Kita orang beriman nggak? Beriman. Apa buktinya orang beriman? Buktinya orang beriman itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kalian untuk berpuasa. Jadi yang diwajibkan berpuasa itu siapa? Orang beriman. Kalau orang yang nggak punya iman, tidak akan mampu berpuasa walaupun 1 hari. Jadi kita ini adalah orang beriman dan orang yang melakukan amal soleh. Dan balasannya apa? Bagi orang yang beriman dan melakukan amal soleh, balasannya adalah surga. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nanti orang-orang yang beriman itu, yang melakukan amal soleh, masuk ke dalam surga. Ditambah kenikmatannya apa? Bisa memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan dibangkitkan dengan wajah-wajah yang berseri, wajah-wajah yang bercahaya, wajah-wajah yang gembira, wajah-wajah yang senang, wajah-wajah yang asik, wajah-wajah yang tidak ada beban. Kenapa? Ila rabbiha nadirah, karena dia mampu melihat, memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan besar bagi orang-orang yang berpuasa, dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berpuasa. Maka puasa itu tidak lain dan tidak bukan untuk melatih apa? Melatih kesabaran. Berat enggak puasa? Berat. Saya ini dari tanggal 1 curhat jadinya nih. Saya dari tanggal 1, ini tanggal berapa sekarang? 8 Ramadan. Saya dari tanggal 1 Ramadan sampai 8 Ramadan sakit saya. Ini sebelum berangkat ini minum obat, keringetan ini. Karena obatnya bekerja, sel-selnya itu kan sempit jadi pusing ya. Sempit jadi demam, dengan paracetamol jadi renggang itu. Ya, itu berat kita berpuasa itu. Ya, jadi puasa itu benar-benar melatih kesabaran. Maka saya ingin mengatakan begini, bekerjalah, berpuasalah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran. Jadi lelahnya kita itu menjadi lelah. Maka selanjutnya nikmatilah lipatan-lipatan pahala. Maka nikmatilah balasan-balasan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ketika kita sholat 5 waktu, pahalanya berapa waktu? 50 waktu. Sholat sendiri 1 derajat. Sholat beramai-ramai 27 derajat. Sedekah lipatannya 700. Kalau kita sedekahnya 10.000, maka lipatannya berapa? 700.000. Makanya minimal kita sedekah itu berapa? 10.000. Ini zamannya ada berapa ini? Ada 500. 300 dah, 300. 10.000 kali 300 berapa? 3 juta. 3 juta kali 30 hari berapa itu? 90 juta itu. Masya Allah. 10.000 sehari, balasannya 700 ribu di hadapan Allah. Tapi kalau kita puasa, ada nggak yang tahu berapa balasan orang yang berpuasa? Tidak ada yang tahu balasan orang berpuasa kecuali
Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesabaran kita ya ketika berpuasa ya, siang-siang kita harus ya menahan haus dan lapar, apalagi ibu-ibu ya harus bangunin sahur, apalagi ibu-ibu ya harus menyiapkan makanan untuk berbuka, apalagi bapak-bapak harus bekerja dan berpuasa. Mudah-mudahan lanyah kita, sabarnya kita dan berpuasa, nanti kita dapat masuk surga dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.